Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Untuk kita semua di ruang ketua ini. Waalaikumsalam. Baiklah, adapun kesepakatan kita bersama seperti biasa, nyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kita tidak berbicara, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, ya. Jika ada pertanyaan atau mau secara tertulis, silakan menggunakan fitur chat atau kolom chat di sebelah kanan, di kanan. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan klik raise hand dengan bertanya. Ada di bawah. Kemudian gangguan teknis, ya, hal wajar ya. Jadi ini yang menjadi kendala kita biasanya. Kira-kira ada pertanyaan untuk ini, untuk kesepakatan? Lanjut. Gimana, Pak? Lanjut ya. Aman Kak Marius, Oke, lanjut Kak. saja. Ya. Oke, halo kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakter utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan breakout design. Nah, jadi sebelum ini kakak-kakak, kita tadi belum menyapa kakak-kakak semua. Jadi gimana kabarnya kakak-kakak? Baik. Baik ya. Nah, kakak-kakak, Baik Kak Marius, baik. sebelum lebih lanjut, silahkan menuliskan kata-kata yang bermakna di kolom chat. Yang bermakna bagi kakak-kakak. Yang bermakna dalam kehidupan kakak-kakak masing-masing. Misalnya contoh ikhlas ya. Saya ikhlas. Nah, ikhlas itu artinya makna ikhlas itu artinya saya dalam melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, dengan tulus. Nah, mungkin kakak-kakak ada yang beda, yang menurut kakak-kakak kira-kira ya berkah. Nah, kira-kira gimana Kak Rohman berkah itu? Silahkan disampaikan. Ya, jadi yang bermakna bagi Kak Rohman itu adalah berkah. Ya, hari ini berkah ya. Ya, bekerja dengan tulus dan ikhlas supaya mendapatkan hidayah. Iya. Bagus Kak Rohman. Jadi hasil pekerjaan kita itu mendapatkan hidayah ya. Jadi apa yang kita kerjakan itu bermanfaat ya bagi diri kita maupun bagi orang lain. Ya, terima kasih Kak Rohman. Kalau menurut kakak yang lain gimana? Nah, baik Kak. Kita lanjutkan ya. Saya kita tadi yang pertama tujuan kita adalah peserta dapat memahami 3 karakter utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami
pengembangan kurikulum PJOK, serta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan berkat desain. Adapun agenda kita sesi ini, yang pertama tentang pembahasan backup desain. Kemudian yang kedua pengembangan kurikulum. Kemudian yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara kurikulum merdeka. Itulah ya agenda pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama aktivitas kita yang kita bahas adalah tentang backup desain dalam pembelajaran kurikulum PJOK. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Kemudian apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, silahkan menjawab di kolom chat ya kakak-kakak ya. Ini pertanyaan yang pertama tadi. Ya, silahkan semuanya menjawab di kolom chat ya kakak-kakak. Nah, ini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK? Nah, di sini ada beberapa referensi untuk menjawabnya. Silahkan ke yang lain. Ada yang mau ditanyakan mungkin pertanyaannya atau gimana? Silahkan ke Arif. Ya kak, ya kak. Ke Arif. Ini pertanyaannya Kak Arif ya.
Ini pertama, PJOK dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Kemudian apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, di sini ada referensi untuk jawabannya, bisa mulai referensi ini. Nah, kalau menurut Kak Rohma ini mengembangkan atau membentuk atau memenuhi. Kemudian dari Kak Tika, skala 9, dapat mengakses dan memproses informasi tentang kurikulum PJOK secara luas, termasuk tujuan, komponen, dan perkembangan. Dari Kak Kurniawan, tujuan dari adanya pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK di sekolah mencakup berbagai aspek, baik dari segi fisik, mental, sosial, hingga pembentukan karakter peserta didik. Ya, bagus sekali ya. Jadi tujuan olahraga itu adalah untuk selain untuk fisik, juga berguna untuk mental, sosial ya. Ya, mental mereka kuat, artinya mampu menghadapi segala aspek atau kehidupan ya. Kemudian sosial, jadi mereka bisa bersosial, hidup, menyelesaikan diri dalam lingkungan, dan terlebih pembentukan karakter, karena dalam jasmani itu jelas ya, karakter pribadi anak itu melalui tingkah laku mereka. Jadi itu berkaitan dengan jasmani yang berkaitan dengan olahraga, sehingga terbentuknya karakter mental sosial mereka yang baik, maka anak itu menjadi memiliki kepribadian yang baik lah ya. Jadi menurut capaian pembelian PJOK di sini adalah kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga. PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, terdeksi, dan kreativitas. Dan yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi mereka akan menikmati sikap positif dan aktif secara jasmani sepanjang hayat. Itulah yang bermakna, yang sangat harus menempel pada pribadi anak, sehingga anak tersebut memiliki kepribadian yang baik dan sehat secara jasmani sepanjang hayat. Nah, di sini kita akan berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan tuliskan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat. Jadi bisa secara langsung atau secara tulis di kolom chat pendapat kakak-kakak. Nah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak atau kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Dalam konteks kurikulum merdeka apa? Nah, silahkan kakak jawab dulu yang ini.
tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan. Dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silahkan kakak jawab di kolom chat pertanyaan yang ada di slide. Nah, ini dia untuk referensi memahami tujuan untuk penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran untuk mencapai tujuan umum. Ini yang pemerintah sudah menurunkan ke dalam capaian pembelajaran dan menginstruksikan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembayaran. Acuan untuk referensi menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama, lepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kemudian yang kedua, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Bisa disampaikan secara lisan atau dalam chat kakak-kakak, atau angkat tangan, langsung aja kak. Atau kalau tidak, saya akan silakan kepada Kak Arif untuk bisa memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih Kak. Kalau menurut saya dari pertanyaan yang pertama tadi itu
tentang terlepas dari kurikulum apapun ya. Iya. Ya, terlepas dari kurikulum apapun, untuk pemahaman terhadap tujuan mata pelajaran ini termasuk hal yang penting karena tujuan umum dari pelajaran olahraga itu untuk mengembangkan baik fisik, kognitif, afektif, serta psikomotorik. Ya, itu sudah masuk ke dalam tujuan umum dalam mata pelajaran terlepas dari kurikulum apapun yang dijalani. Terus saya sebagai guru PJOK itu akan selalu berusaha untuk menjadikan tujuan tersebut sebagai acuan di dalam pembelajaran yang saya ajarkan. Baik dari pemilihan materi, metode pembelajaran, penilaian, ya, dan yang lainnya yang berhubungan dengan pendidikan jasmani. Ya, mungkin seperti itu Kak jawaban dari saya untuk pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua, dalam konteks kurikulum merdeka itu kan kurikulum merdeka kan sangat mendukung pencapaian tujuan PJOK ini dari fokus terhadap kompetensi terus berpusat pada peserta didik sesuai dengan materi yang kita pelajari kemarin, terus pengembangan karakternya lebih dalam, pemilihan materi dan penggunaan metode pembelajarannya. Ya. Mungkin itu Kak jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Arif untuk pendapatnya, sangat baik sekali jawabannya dari Kak Arif dan bermanfaat dan sangat penting sekali kita lakukan di sekolah untuk acuan pembelajaran PJOK ini. Ya, silakan kasih aplaus untuk Kak Arif. Ya, jadi yang lain gimana ke pendapatnya? Selain Kak Arif atau Kak Roman mungkin? Oh ya, silakan Kak Roman. Oke, baik, terima kasih Kak Marius. Oke, baik, untuk menanggapi pertanyaan yang pertama, secara umum mungkin secara keseluruhan kakak-kakak di sekolah, ruang lingkupnya pun sudah secara umum semua ya. Bagaimana memahami dengan baik tujuan dari mata pelajaran PJOK itu sendiri ya, dan kemudian menjadikannya sebagai acuan. Nah, di sini dalam menurut saya mungkin lebih ke tantangan dan hambatan yang terjadi di sekolah berkenaan dengan bagaimana pemahaman dan menjadikan acuannya sebagai pembelajaran di sekolah. Salah satunya di sekolah saya, kami di SMA Negeri 3 ini ditunjuk oleh dinas atau pemerintah terkait ya sebagai salah satu sekolah inklusi. Nah, di mana pada ruang lingkup sekolah ini kami di sini ada beberapa peserta didik ya yang memang memiliki keterbatasan atau disabilitas. Ya, salah satu sekolah yang ditunjuk di Singkawang ini adalah SMA 3, yaitu sekolah inklusi tadi. Nah, tantangannya itu sendiri berkenaan dengan pembelajarannya sendiri, ya, memang banyak sekali hambatan, terutama dengan tujuan-tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang menjadi titik beratnya tadi bagaimana menyelaraskan atau memberi penilaian kepada siswa X tadi yang disabilitas dengan siswa yang normal. Nah, banyak kendala yang terjadi di situ adalah ketika atau pertanyaan sering muncul, bagaimana cara guru tersebut memberi nilai kepada siswa tersebut. Nah, dari tuntutan kurikulum saja, kita harus memberikan standarisasi kepada siswa. Ya, salah satunya tadi penilaiannya tadi. Ya, bagaimana agar si siswa yang tadi, mohon maaf, yang disabilitas,
supaya mendapatkan proses pembelajaran yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Nah, mungkin secara fisik, mohon maaf beberapa di antaranya ya memang tidak bisa kita pungkiri, tetapi yang saya hadapi adalah di sekolah, dan saya juga bersyukur dengan siswa tersebut dia memahami betul dengan keadaannya sehingga tidak terjadi tenggang rasa terhadap teman-temannya yang normal. Kalau secara spesifik tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai, ya, dan strategi-strategi pembelajaran berkaitan dengan kurikulum sekarang, kurikulum merdeka, ya, capaiannya itu kan tadi tujuannya adalah di IKT, IKTP maksudnya, ya di AKTP turunan dari TP tadi. Nah, dari poin-poin tersebut, saya biasanya mengembangkan penilaian, namun di situ karena tadi kami sekolah inklusi, jadi siswa yang tadi yang kurang harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah. Ya, syukur alhamdulillah sudah 2 semester ini tidak ada halangan yang cukup berarti, ya, karena siswa itu juga secara visual dia hanya kekurangan pada kondisi fisiknya saja. Kalau olah gerak yang terlalu jauh mungkin beda dengan teman-teman yang normal. Nah, jadi lebih singkatnya lagi, tujuan-tujuan pembelajaran itu tetap bisa menjadi acuan. Ya, bagaimana kita memberikan kebutuhan ajar kepada peserta didik tersebut. Ya, dengan cara yang pertama memberikan stimulus di awal, memberikan pemahaman kepada siswa, dan kita memberikan motivasi kepada siswa tersebut. Ya memang awal-awal sangat khawatir, takutnya terjadinya tenggang rasa tadi karena dia merasa fisiknya kurang dari teman-temannya yang lain. Nah, dikhawatirkan proses pembelajarannya itu tidak sesuai yang diharapkan. Namun yang terjadi pada fakta di lapangannya adalah syukur alhamdulillah berjalan dengan cukup baik. Teman-temannya juga support kepada temannya yang kurang tadi. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Marius dan kakak-kakak yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Roman, kasih aplaus untuk Kak Roman untuk jawabannya untuk kita. Jadi di mana persekolahan Kak Roman adalah salah satu percontohan sekolah inklusi yang menerima atau melakukan pembelajaran inklusi bagi peserta didik yang mengalami disabilitas ya. Jadi caranya anak-anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran secara normal atau seperti teman-temannya yang lain, dan juga yang menjadi kendala tadi adalah penilaian. Nah, tapi gimana caranya ya sehingga ada solusi yang terbaik untuk bisa menilai mereka secara maksimal. Ya, terima kasih Kak Roman, bagus sekali pendapatnya dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana memastikan agar mengajar yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, ini bagaimana memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Bagaimana kakak-kakak? Boleh untuk ya, pendapat untuk pertanyaan ini?
Yang lain silakan. Mungkin Kaniken. Kalau Pak Waliandi gimana? Kalau Kak Kurniawan. Kak Eki gimana Kak Eki? Kalau Pak Herdiansah, Kak Febrian, silahkan sampaikan pendapatnya secara langsung. Atau Kak Tika gimana Kak Tika? Baik, Kak, terima kasih. Ya. Saya akan memberi tanggapan. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Nah, menurut saya, untuk memastikan pengajaran PJOK itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, kita dapat menganalisis tujuan pembelajaran dulu. Jadi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Lalu selanjutnya itu kita bisa merancang kegiatan pembelajaran yang bervariasi, misalnya itu menggunakan metode yang aktif, pengajaran yang aktif untuk peserta didik, agar peserta didik itu keikutsertaan aktif dalam pelajaran. Lalu kita dapat melakukan penilaian yang berkelanjutan. Setelah itu baru kita refleksi. Gitu menurut saya, Kak. Baik Kak Tika, jadi jawaban Kak Tika, jadi kita menyusun pembelajarannya sehingga kita bisa melihat apa yang akan menjadi sasaran atau tujuan kita, menganalisis terlebih dahulu pembelajaran yang akan kita lakukan, hingga setelah kita melakukan pembelajaran itu bisa menyasar atau tuju kepada anak dan bermanfaat ya. Oke, silakan kasih aplaus untuk Kak Tika. Kak Tika lagi sakit kayaknya tuh suaranya serak-serak basah. Ya, jadi ketika tetap kuat ya, tetap sehat ya, tetap maksudnya berikan kekuatan, semangat. Semangat Ya, Kak Tika. dengan fisik yang kurang Sehat fit selalu. ya. Semoga Kak Tika lekas sembuh. Baik, selanjutnya proses ikut desain dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pesan kunci. Riset desain merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Riset desain juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, jadi kakak-kakak di sini yang pertama tadi adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian, kemudian merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran.
Nah, adapun di sini adalah tentang backup design adalah suatu pendekatan dan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur dan ke belakang. Jadi untuk mencapai capaian tersebut adalah dari mundur ke belakang. Jadi artinya mengevaluasi kegiatan pembelajaran itu. Misalnya apakah pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, kita mengevaluasi artinya ya pembelajaran kita yang sudah kita lakukan. Makanya di sini dikatakan mundur ke belakang. Adapun identifikasi secara capaian pembayaran pada tahap ini melibatkan ada 3 di sini secara umum melalui 3 tahap tentang proses pengembangan kurikulum secara backup design. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran pada tahap ini melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh murid di akhir suatu fase. Kemudian capaian pembelajaran harus jelas, terukur, dan lencang dengan standar atau tujuan pendidikan. Dan yang kedua, menentukan metode penilaian. Nah, yang kedua ini adalah menentukan metode. Nah, gimana caranya? Langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu menentukan penilaian atau metode pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah murid-murid telah mencapai tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran tersebut khusus untuk materi penilaian dalam pelatihan ini. Bapak dan Ibu akan mendapatkan di modul khusus asesmen. Adapun desain penilaian yang akan Bapak Ibu lakukan harus memiliki kelencangan dengan capaian pembelajaran dan pemberian indikator capaian murid yang dapat dilakukan. Dan yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Merencanakan pengalaman strategi belajar dan strategi pembelajaran pada tahap terakhir ini, Bapak dan Ibu akan merencanakan metode belajar apa yang paling sesuai, konten apa yang menjadi minat murid, dan bagaimana aktivitas ditentukan untuk memfasilitasi keterlibatan dan pembelajaran mereka. Kemudian Bapak dan Ibu akan dituntut untuk memfokuskan pada rancangan sekuen, instruksi yang sejalan dan logis untuk membawa mereka ke arah capaian yang diharapkan. Itulah 3 tahap tentang backup design ya. Proses secara umum melalui 3 tahap. Nah, sekarang kita lanjut ke aktivitas 2. Penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisi di bawah ini. Nah, kakak akan silahkan menjawab. Nah, di sini kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Apakah benar atau salah kakak-kakak? Silahkan kalau jawab salah, silahkan salah. Kalau benar, benar. Gimana kakak? Ya, Kak Arif menjawab salah. Alasannya apa, Kak? Silahkan. Kenapa? Ya Kak, kalau menurut saya salah karena kurikulum itu kan udah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Mungkin seperti itu Pak, bukan hanya untuk menguasai keterampilan aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Arif. Yang lain gimana? Ini benar atau salah? Ya, kalau keterangan di sini adalah X ya, salah. Ya, kemudian yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Apakah benar atau salah, Bapak-Bapak? Buku teks atau peserta didik dapat dikaitkan adalah suatu kurikulum. Gimana menurut kakak ini? Salah ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, kurikulum yang tarif tidak salah ya. Sekarang yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, mengikuti keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pernyataan ini benar atau salah ya kakak? Ya benar. Jadi menurut Kak Arif benar. Kalau menurut yang lain gimana? Ya Kak Ruman juga benar ya. Jika juga benar. Jadi kurikulum itu adalah suatu standar ya. Kak Kurniawan juga benar. Jadi kurikulum adalah suatu untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari melalui keterampilan dan pengetahuan dan sikap. Nah, kira-kira boleh dijelaskan untuk Kak Ruman? Pernyataan tersebut tadi Kak Roman mengatakan benar, ya, silahkan jelaskan sedikit Kak Roman. Ya, oke, baik Kak Marius. Ya, Ya Kak Roman, poin silahkan. ya baik. Di poin ketiga ini dikatakan benar ya. Berdasarkan prinsip kurikulum itu sendiri ya. Di situ dikatakan sebagai suatu standar proses ya, untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik atau bahan yang akan dipelajari dari peserta didik itu sendiri. Ya, salah satunya tadi ya keterampilan, pengetahuan, dan sikap-sikap. Ya, memang kurikulum ini ya ibaratkan itu sebagai administrasinya ya. Kemudian penerapannya tadi ya supaya peserta didik mampu ya untuk mempelajari dari apa yang akan disampaikan oleh gurunya di sekolah. Ya, mungkin seperti itu Kak Marius. Kak Roman, acuan kurikulumnya adalah standar untuk pencapaian peserta didik untuk melakukan pembelajaran. Jadi acuan kita untuk melakukan pembelajaran. Terima kasih. Silakan kasih aplaus untuk Kak Roman dan Kak Arif. Dan yang pendapat yang lain sudah menjawab benar. Lanjut. Nah ini ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Mari berbagi cerita pada saat Bapak atau Kakak menyusun kurikulum PJOK. Di sini bagaimana Bapak atau Kakak selama ini merancang program PJOK
sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang dinilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program pegawai PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ya, silakan Kak Rahman. Ya, oke, baik Kak Marius. Mungkin di sini ada beberapa contoh ya pembelajaran yang saya dapatkan dari hasil mungkin dari kemarin IHT. Mungkin kalau bisa diberikan kesempatan saya bisa share screen ya, maksudnya agar teman-teman juga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ya, silakan Kak Rahman. Boleh saya share aja. Ya. Bagaimana kakak-kakak, apakah sudah muncul? Sudah Kak, sudah. Ya. Sudah muncul, Kak. Oke, baik. Untuk kakak-kakak sekalian, mohon izinnya Kak Marius juga. Ya, baik, ini saya tampilkan beberapa contoh rancangan atau program pembelajaran PJOK. Kemarin saya dari hasil IHT kemarin, nah di sini didapatkan ini sudah berbasis standar dari langsung utusan pengawas dari dinasnya. Ya, jadi kami kemarin diberikan kesempatan untuk merancang program atau strategi pembelajaran. Yang pertama ini di sini berbasis berdiferensiasi. Nah, kemarin yang ditekankan memang di sini adalah di poin TP-nya. Nah, yang ditekankan karena dari program atau penyusunan rancangan itu beberapa diantaranya yang memang sulit adalah bagaimana kita menyelaraskan tujuan pembelajaran dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau IKTP-nya. Nah, untuk yang lain-lainnya mungkin di sini berkenaan dengan materi, model pembelajaran. Nah, di sini yang dicontohkan yang pertama ini menggunakan metode diferensiasi. Nah, ini kan kemarin di pertemuan modul sebelumnya itu kita ada membahas ini. Nah, untuk rancangan sendiri memang yang memang menjadi kendala adalah bagaimana kita bisa menerapkan IKTP ini berdasarkan rancangan yang telah kita buat. Ya, untuk yang lainnya kegiatan pembelajaran ini menyesuaikan dengan keadaan atau jumlah jam yang ada di sekolah. Ya, prinsipnya di sini kalau diferensiasi berpusat pada peserta didik. Ya, bagaimana kita mengeksplorasi dan elaborasi. Nah, elaborasi kemarin kan kita di modul yang di pertemuan yang keberapa itu sudah dijelaskan. Nah, kemudian bentuk penilaian dari metode berdiferensiasi ini, ya yang pertama salah satunya penilaian sikap. Ya, bisa diamati selama proses pembelajaran, bagaimana kedisiplinan dan kerjasamanya. Kemudian penilaian pengetahuan bisa dilakukan dengan cara tes tertulis. Kemudian untuk penilaian keterampilannya kita bisa
praktik langsung ya mengenai materi yang akan kita ajarkan. Kemudian medianya. Nah, untuk contoh tugas berdiferensiasi ya kemarin dalam strategi pembelajarannya itu di awal pembelajaran memang kita melakukan asesmen diagnostik. Nah, didapatlah di situ pembelajaran yang berdasarkan kelompok dari kemampuan individu masing-masing peserta didik. Ya, contoh tugasnya bagi siswa yang tingkat rendah diberikan tugas membuat poster sederhana misalnya. Kemudian untuk siswa yang tingkat sedang diberikan tugas membuat video. Untuk siswa yang tingkat tinggi diberikan tugas berupa presentasi. Nah, untuk tingkatan-tingkatannya ini berdasarkan dengan kemampuan individu masing-masing dari peserta didik itu tersendiri. Kemudian bentuk model pembelajaran atau strategi program pembelajaran yang lainnya ini menggunakan model pembelajaran STEAM. Nah, mungkin untuk saya pribadi ini masih baru, dikatakan baru ya untuk STEAM ini. Nah, mungkin yang menjadi pembedaannya di sini adalah kalau di pembelajaran STEAM ini lebih menekankan memang ke teknologi kecanggihan dari perkembangan zaman saat ini ya, karena anak-anak di generasi Z ini ya memang mereka sudah mengalami perkembangan zaman yang sangat berbeda ya, karena di fase saya sendiri kita ini kan termasuk kaum milenial. Nah, untuk anak peserta didik kita yang saat ini mereka berada di generasi zero atau ya mereka bisa dikatakan Gen Z lah tadi. Nah, contoh penerapan pada konsep STEAM ya salah satunya itu menganalisis biomekanika dari gerakan yang materi yang kita berikan, kemudian teknologinya, engineering ya, bagaimana cara mendesain, kemudian membuat atau menghitung kecepatan pukulan. Nah, ini dari contoh materi yang saya berikan. Nah, untuk model pembelajaran STEAM menggabungkan pembelajaran sains, teknologi, engineering, arts, dan matematik. Nah, ini lebih kompleks ini berdasarkan pembelajaran saat ini. Nah, di beberapa pembelajaran teman-teman saya di sekolah itu sudah menggunakan pembelajaran berbasis AI. Nah, di sini bisa kalau dicontohkan untuk tugasnya itu kemarin anak-anak disuruh membuat komik melalui teknologi AI tadi. Nah, itu sudah memang berkembang sangat pesat sekali. Nah, memang untuk menjadi halangannya itu memang pada saat kita menentukan IKTP tadi, supaya apa yang kita berikan kepada anak-anak peserta didik ini dapat diterima dan mendapatkan proses tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Nah, mungkin ini masih belum terlalu spesifik atau lengkapnya, masih banyak kekurangan yang bisa ditambahkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan kakak-kakak semua dari hasil pembelajaran yang telah saya sampaikan. Mungkin apa yang saya sampaikan ini masih kurang ya, masih banyak kekeliruan karena kemarin prosesnya itu kami masih di tahap memang penyusunan. Untuk kebenaran atau di ACC atau tidaknya memang itu tergantung pada individu guru-guru mata pelajaran itu tersendiri. Ya, bagaimana proses pembelajaran itu dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Ya, mungkin itu program pembelajaran yang bisa saya sharing kepada kakak-kakak semua. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf dan dimaklumi dengan penjelasan saya yang mungkin cukup terbelit-belit karena memang untuk yang STEAM tadi memang masih awal itu, masih baru mau dicoba. Ya, sedangkan rancangannya sendiri kemarin baru didapatkan pekan lalu untuk yang STEAM. Kalau berdiferensiasi memang sudah di awal kurikulum Merdeka.
Itu udah didapatkan kemarin untuk yang program yang terbaru ini. Ya bisa dipakai untuk seluruh sekolah ya, nanti kalau mau saya share nanti akan saya share contohnya. Ya mungkin itu saja. Nah, terima kasih kakak-kakak semua. Saya kembalikan ke Kak Marius. Terima kasih. Terima kasih Kak Rohman, bagus sekali pendapatnya dan sangat bermanfaat untuk kita, terutama pemagang STEM tadi. Itu memang saatnya lah mereka menggunakan teknologi di masa sekarang. Jadi bagus sekali pendapat dari Kak Rohman. Untuk kita dari motivasi kita bersama dan boleh kita terapkan juga di sekolah kita masing-masing seperti Kak Rohman. Tepuk tangan atau kasih aplaus untuk Kak Rohman. Yang sudah mewakili kakak-kakak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Yang kedua, ketiga. Oke, selanjutnya kita masuk 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Nah, jadi adapun di sini prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PJOK. Yang pertama, meningkatkan kesehatan fisik, kemudian pengembangan keterampilan motorik, kemudian membentuk karakter, meningkatkan kebugaran, kemudian membentuk dan memperoleh pengolahan dan juga bermanfaat untuk pengolahan stres. Jadi olahraga ini untuk tujuan kurikulum olahraga ini yang pertama tadi pengolahan stres, kemudian membantu karakter atau meningkatkan kebugaran, pengembangan keterampilan motorik, kemudian meningkatkan kesehatan fisik. Nah itu yang tujuan dari adanya kurikulum PJOK. Nah, jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, konteks masyarakat. Kemudian waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan teknologi. Baik, kita lanjut ke aktivitas 3, yaitu karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi dihajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum Merdeka?
Silahkan kakak-kakak berikan jawabannya dan tentang pertanyaan tersebut. Boleh beli di kolom chat atau langsung aja. Silahkan Kak Roman. Ya, oke, baik. Terima kasih Kak Marius. Di sini saya melihat ya, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Mungkin sebelumnya saya ingin bertanya, berarti pada pelatihan kompetensi pada kita lakukan saat ini, yang kita akan kerjakan apakah mengembangkan kurikulum PJOK atau mengembangkan rancangan pembelajaran untuk PJOK. Kalau menurut saya, semoga salah lah. Ya. Kalau kita mengembangkan kurikulum PJOK, berarti PJOK memiliki kurikulum tersendiri. Kalau di sini ditanyakan mengembangkan strategi pembelajaran PJOK, ya berarti kita memuat administrasi untuk pencapaian tujuan pembelajaran PJOK itu tersendiri. Kalau mengembangkan kurikulum, ini kan sudah terstandarisasi nasional. Ya, kalau kita mengembangkannya berarti kita riset. Nanti untuk capaian pengembangannya berarti berhasil atau tidaknya kita membuat kurikulum PJOK. Nah, kalau kita di sini pembahasannya mengembangkan strategi pembelajaran PJOK, nah itu betul memang kewajiban dari guru-guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran
dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Kalau mengembangkan kurikulum, saya rasa kita memang lebih ke riset, ke kementerian ini, bukan ke tindakan langsung dari pekerjaan atau proses yang dilakukan oleh guru-guru untuk peserta didiknya. Ya mungkin dari saya seperti itu Kak Marius ya, untuk pengembangan kurikulum ya yang sudah saya pahami sejauh ini dan sedalam inilah. Mungkin kalau ya mudah-mudahan ini dapat dikoreksi kalau saya salah, ya mohon maaf untuk dimaklumi. Terima kasih Kak Marius. Terima kasih Kak Roman. Nah, jadi pendapat Kak Roman, silahkan mungkin yang lain menanggapinya. Apakah tadi pertanyaan Kak Roman, kurikulum Merdeka ini tersendiri? Silahkan ke yang lain. Ya, silahkan Kak Arif. Maksud dari pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih Kak Marius. Kalau melihat dari pertanyaan ini, ya mungkin Kak Rohman itu tertujunya kan pada kata kurikulum PJOK. Ya, saya awalnya sama seperti Kak Rohman, itu kurikulum PJOK. Tapi melihat dari pembahasan-pembahasan yang sebelum-sebelumnya, itu belum ada yang menjelaskan secara rinci kita ini membahasnya tentang kurikulum PJOK atau kurikulum merdeka pada mata pelajaran PJOK. Nah, gitu. Ya, mungkin itu yang membuat kita bingung. Ya, sama dengan Kak Rohman. Kalau Kak Rohman mungkin semua sama membingungkan soal itu. Kalau untuk pengembangan kurikulum PJOK itu terlalu mendalam, mungkin ya betul ke riset arahnya. Tapi kalau untuk pengembangan pembelajaran yang terdapat di kurikulum merdeka pada mata pelajaran PJOK ini itu masuk. Kalau di sini kan tadi di awal pembelajaran aktivitas 3 itu ya tentang tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara itu kan. Ki Hajar Dewantara ya yang mengusung tentang kurikulum merdeka ini. Ya mungkin pembahasannya kata-kata sering keluar kalau dibahasnya tentang kurikulum merdeka, ya jelas proses pembelajaran, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, ya itu tetap sama yang ada pada bagaimana kita tadi yang dijelaskan Kak Rohman, contoh-contohnya seperti itu pasti. Dari indikator, ketercapaian, segala macam itu, pasti itu kata kunci yang sering muncul di dalam kurikulum. Peserta didik, kompetensi, aktivitas, ya pasti seperti itu yang keluar. Terus yang lain itu kan biasanya yang keluar itu tentang model-model pembelajaran yang aktif, berdiferensiasi, terus berbasis masalah, berbasis proyek, terus tadi apa STEAM, nah itu kan masuk ke dalam kurikulum merdeka, pengembangan mata pelajaran ya, pengembangan proses pembelajaran yang ada pada pelajaran PJOK itu sendiri. Mungkin dari saya seperti itu Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arif sudah menanggapi pertanyaan dari Kak Roman dan memberikan pertanyaan tersebut. Nah, jadi di sini kan judulnya adalah karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Jadi di sini ada 3 karakteristik yang saya rangkum. Nah, jadi yang pertama fokus pada materi esensial. Nah, artinya berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik agar pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermanfaat, bermakna, berfokus pada esensial. Guru tidak terburu-buru dalam mengajar dan pembelajaran bisa lebih dalam. Itu yang pertama tentang karakternya.
Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, fleksibilitas. Fleksibilitas pembelajaran. Fleksibel artinya ya tidak monoton. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, kurikulum Merdeka menjadi kerangka dan struktur dasar yang memberi fleksibilitas bagi pendidik dan satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikannya secara kontekstual sebagai pedoman dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Kemendikbud juga menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik seperti pembelajaran terdiferensiasi sesuai kemampuan murid. Nah, jadi artinya karakter dari kurikulum Merdeka dan artikulasi kehadiran Dewantara dalam pendidikan nasional. Jadi 3 karakter tadi yang dimiliki. Nah, jadi ini kita kembangkan melalui kurikulum PJOK. Artinya kita kembangkan lagi ya, bukan artinya kita khusus ya. Jadi kita kembangkan lagi, kreasikan lagi supaya karakter yang ketiga tadi bisa dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Baik, kakak-kakak, kita lanjutkan. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni 1. Fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Dan yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak-anak itu adalah untuk kebahagiaan yang setinggi-tingginya yang kita berikan kepada anak. Artinya ketika mereka melakukan menerima pelajaran yang kita berikan, mereka akan menikmati kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya dimanapun mereka berada, mereka akan hidup bahagia sepanjang hayat. Nah, baik di sekolah maupun di masyarakat ya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, jadi di sini kita akan diskusi ya tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, kira-kira menurut kakak-kakak
pemikiran Ki Hajar Dewantara ini gimana? Pendapat dari kakak-kakak. Ya, silakan Kak Arif. Ya, terima kasih Kak. Kalau saya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ya yang sering kita dengar kan ya, ada lah di baju SD kita dulu itu kan ada itu kata-kata terakhir dari tiga serangkai kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Ya, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, terus Tuturi Handayani. Itu seorang guru itu kan harus mendorong muridnya dari belakang ya, memberikan dukungan segala macam. Itu sudah berkaitan dengan kurikulum Merdeka yang mana kita sebagai fasilitator di dalam pembelajaran biar mengarahkan dan membimbing murid kita untuk mengikuti pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terus prinsip-prinsip yang ada di Ki Hajar Dewantara itu pun sudah masuk sekali ke dalam kurikulum Merdeka, ya. Dari pendidikan untuk semua, ya karakternya, terus yang berbudaya itu sudah termasuk, apalagi sudah dimasukkan dengan adanya profil pelajar Pancasila itu sudah masuk semua hal-hal yang ada di pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Mungkin seperti itu Kak menurut saya. Terima kasih Kak. Makasih Kak Arif. Mungkin ada yang lain kali pendapatnya. Silakan siapos untuk Kak Arif. Gimana pendapat yang lain menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yo, Kak Waliandi nih. Guru favorit, Ya. ayo, guru favorit. Silakan Kak Waliandi. Nah, guru favorit di sekolah nih. Ya, silakan Kak Waliandi. Gimana menurut Kak Waliandi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini? Kak Wawan mungkin Kak Wawan. Kak Kurniawan mungkin atau Kak Tinto. Silakan Kak Tinto untuk menyampaikan. Ya, ya silakan Kak Roman. Oke Kak Tinto gimana? Atau Kak Kurniawan? Ya silakan Kak Waliandi. Ya, silakan Kak Waliandi. Oke. Melihat dari pendapat Ki Hajar Dewantara, kita tahu pendidikan itu untuk kita semua. Menurut Ki Hajar, pendidikan sangat menekankan pendidikan harus dapat diakses oleh semua kalangan, tidak memandang ekonomi, sosial, ataupun etnis. Dan saya setuju dengan pemikiran beliau karena sangat relevan dalam pendidikan di Indonesia saat ini, di mana berfokus pada penekanan karakter, kebudayaan, dan juga pendidikan. Ya, hanya itu Pak. Kak Marius, Ya, bagaimana? terima kasih Kak Waliandi untuk pendapatnya, sangat bagus sekali untuk kita semua dan bermanfaat. Akan kasih aplaus.
Bagus sekali Kak Waliandi jawabannya. Terima Ya. kasih. Gimana Thank Kak you. Kurniawan? Silakan Kak Kurniawan. Ya Kak Wawan, ayo Kak Wawan. Maaf tadi saya tidak menyimak, tadi saya ke WC. Jadi saya Nah, tidak ini tahu Kak. apa itu. Jadi ini Ki Hajantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada ini dari slide Kak, pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, gimana menurut Kak Kurniawan menurut pemikiran dari Kak Ki Hajar Dewantara? Ya, ketika mungkin silakan ketika. Ya ampun, ketekan. Mohon maaf kakak-kakak, itu ketekan, tapi tidak apa. Oh Tadi ya, saya silakan Kak Kurniawan. Kurniawan. sependapat dengan Gimana Kak ini Kurniawan? Kak, dengan Kak Ini Arif. sudah ya, enggak apa ketika. Nah, ini kan pendapatnya dari ya Kak Pinto apa nih? Oh ya Kak Pinto. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, jadi gimana mereka Tinto ya tadi ya. Kira-kira yang menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang sudah ditampilkan di slide, kira-kira gimana pendapat Kak Tinto yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu adalah mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi dunia. Punya kita tuh menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Ya, yang pertama ya untuk mencapai keselamatan mereka dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, kira-kira gimana pendapat Pak Pinto menurut Kak Hajar Dewantara ini? Kak Kurniawan mungkin. Kak Herdi ya, mana Kak Herdi nih?
Ya, Kak Niken, silakan. Baru bergabung. Ya, Kak Niken bisa lihat slide di layar. Nah, di sini adalah pendapat Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kira-kira gimana pendapat Kak Niken menurut pendapat Ki Hajar Dewantara ini? Silakan. Kak Niken masih ngajar katanya Kak. Ya, silakan Kak. Yang kakak yang lain Kak Kurniawan. Gimana Kak Kurniawan? Ya, Kak Tika gimana? Baik Kak, saya setuju dengan pendapat Kak Arif tadi bahwa kurikulum Merdeka itu memiliki keselarasan yang kuat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa poin yang sudah disebutkan oleh Kak Arif tadi, yaitu Ingarsa Sungtulodo, itu guru sebagai teladan dalam hal, yaitu guru PJOK harus menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam melakukan aktivitas fisik dan hidup sehat. Lalu ada juga disebutkan oleh Kak Arif tadi, Ing Madio Mangunkarso. Jadi kalau dikaitkan dengan pembelajaran PJOK, guru sebagai membangkit semangat, guru PJOK harus mampu memotivasi siswa untuk aktif bergerak dan berolahraga. Lalu Tut Uri Handayani. Nah, kalau dikaitkan dengan pelajaran PJOK, guru sebagai pendorong dari belakang, guru PJOK harus memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa. Jadi, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu sudah sejalan menurut saya, Kak. Siswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya dalam bidang olahraga, serta mengembangkan potensi diri secara optimal. Itu menurut saya. Kurang lebih setuju dengan pendapatnya Kak Arif. Terima kasih. Ya, silakan kasih aplaus untuk Kak Tika. Pendapat dengan Kak Arif bahwa memang benar adanya di sini kan keselamatan dan kebahagiaan, ya. Jadi kita mendorong menuntun anak itu adalah untuk keselamatan mereka, ya. Pertama dengan gaya seorang guru PJOK itu juga berdampak bagi peserta didik, ya. Jadi sehingga lewat gaya ini tadi, misalnya gaya yang PJOK itu sehat, ya pastilah dia kan meniru gaya kita, ya. Kak Arif ini sehat terus, ya. Ya banyak juga, walaupun guru olahraga ya belum tentu semua sehat. Jadi kok Kak Arif ini sehat misalnya contoh, ya. Nah, jadi Kak Arif ini rajin berolahraga, Kak Arif ini sering fitness misalnya, atau bermain bulu tangkis, ya. Jadi gaya itulah yang akan peserta didik ikutin. Nah, setelah mereka mengikuti gaya-gaya tersebut, nah seperti yang Kak Arif lakukan, Kak Arif, maka anak tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, ya, dan keselamatan. Nah, keselamatannya ya dari sakit penyakit, ya, jauh dari sakit penyakit artinya. Nah, karena rajin berolahraga, ya, bergerak, ya, maka anak tersebut mengalami atau menikmati hidup sehat, sehingga dia juga melakukan aktivitasnya sepanjang harinya, sepanjang kegiatannya dengan berhati-hati dan menjaga keselamatan. Nah, salah satu pesan kita sebagai guru biasanya ketika anak pulang itu pasti hati-hati di jalan. Nah, itu yang sering terjadi terhadap anak-anak. Nah, keselamatan ini banyak sebenarnya lingkupnya. Bukan hanya kesehatan saja, tapi
dalam perjalanan, dalam aktivitas juga harus berhati-hati. Misalnya salah satu contoh menggunakan kendaraan. Nah, kemarin ada anak SMA 2 itu terjadi tabrakan di Jalan Pramuka langsung, ya. Nah, jadi itulah yang harus kita pesan kepada anak-anak. Kadang-kadang anak-anak yang sudah dipercayakan orang tuanya menggunakan kendaraan sehingga mereka teledor dengan kesan mungkin baik itu guru maupun orang tua ketika menggunakan roda 2 atau kendaraan. Nah, jadi keselamatan itu lingkupnya banyak. Kemudian bahagia ini kan, nah ketika mereka mendapatkan kesehatan, kemudian mendapatkan aktivitas yang membuat mereka ceria, bahagia, ya. Jadi mereka akan menikmati kebahagiaan sepanjang hayat. Nah, setinggi-tingginya ini artinya tidak henti-hentinya bahagia, ya. Nah, adapun di sini pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang dianggap sebagai bapak pendidikan nasional. Ia memiliki visi yang kuat tentang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia dan berusaha keras untuk meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia pada zamannya. Jadi sesuai zaman, ya. Jadi zaman, perkembangan zaman. Nah, sekarang zaman ini semakin meningkat. Sekarang zamannya zaman gadget, zaman teknologi. Jadi cara anak-anak mengerjakan tugas itu semua pakai gadget yang tingkat SLTP maupun SMA, dari SD, ya. Nah, kemudian pendidikan bagi kaum pribumi menurut Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya pendidikan sebagai sarana pembahasan dan pemberdayaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Visinya tentang pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga membentukkan karakter dan kesadaran kritis yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Kemudian itu pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Menegaskan bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Demikian tersebut, kemudian ada dasar-dasar pendidikan diantaranya. Yang pertama, pendidikan untuk semua. Pendidikan adalah hak setiap individu tanpa memandang situasi sosial, gender, atau latar belakang budaya. Kemudian pendidikan juga berbasis budaya. Pendidikan harus memperhatikan dan membangun kearifan lokal serta budaya setempat. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang holistik. Pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan fisik. Kemudian yang keempat itu pendidikan karakter. Menekankan pentingnya pembentukan karakter yang kuat dalam pendidikan. Ya, menurut pendidikan harus membantu mengembangkan sifat-sifat seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan semangat gotong royong untuk membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas. Jadi bukan hanya kesan fisik saja yang mereka dapatkan, pengetahuan, tapi juga karakter yang akan menunjang mereka untuk meraih harapan mereka di akan datang. Nah, banyak karakter yang harus kita tanamkan kepada anak-anak melalui pembelajaran yang kita lakukan.
disiplin, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Pendidikan harus relevan kehidupan dengan sehari-hari. Pendidikan harus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, sehingga murid dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan masa depan. Jadi kita harus mempersiapkan pendidikan itu dengan relevan supaya mereka bisa menghadapi tantangan yang akan mereka hadapi di masa depan. Yang selanjutnya, pendidikan sebagai alat pembebasan, pendidikan sebagai alat pembebasan ketidakadilan dan penindasan. Ia berjuang untuk menciptakan pendidikan yang dapat memberikan kesempatan kepada semua individu untuk berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik. Itu menurut pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian pakar dari kurikulum Merdeka, setiap anak adalah bintang yang berliku. Setiap murid memiliki potensi unik yang perlu diungkap dan ditemukan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan terarah. Kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada kebebasan, kemandirian, dan pengembangan potensi individu atau pendidikan yang menuntun menurut istilah Ki Hajar Dewantara. Nah, inilah tadi tentang Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Jadi menurut kurikulum Merdeka di sini adalah dalam kurikulum Merdeka setiap anak itu adalah bintang yang berkilau. Artinya anak itu seperti bintangnya berkilau. Jadi gimana? Artinya anak itu harus dibuat bercahaya yang terang. Nah, cahayanya seperti apa ya? Mungkin perilakunya, sikapnya yang baik. Nah, setiap murid memiliki potensi unik yang perlu diungkap dan ditemukan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan terarah. Nah, banyak cara kita untuk menemukan pendekatan, ya mungkin dengan cara ya kegiatan ekstra, pengembangan ekstra, kegiatan eskul ya intinya. Nah, di situ kita dapat menemukan potensi unik anak-anak ya, banyak mungkin yang mereka miliki, ada yang bermain olahraga, ada yang musik, ada yang macam-macam yang mereka miliki dalam pribadi mereka. Jadi melalui kegiatan-kegiatan di sekolah kita bisa menemukan potensi-potensi yang unik tadi. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, yang pertama peserta dapat memahami 3 karakter utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum Merdeka PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan breakout design. Ini saja pertemuan kita pada hari ini. Jadi kakak-kakak yang pertama dapat memahami 3 karakter utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK
Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backup design. Oke, kakak-kakak, sekian pertemuan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kita, saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah hadir pada pertemuan kita pada hari ini. Banyak pembahasan yang kita lakukan tentang kurikulum, ya. Jadi silahkan kakak-kakak gali lagi di LMS kakak-kakak masing-masing nanti tentang kurikulum ini. Silahkan dikembangkan lagi ya, supaya kita dapat menemukan titik terangnya tentang kurikulum terhadap Belajar Diantara dan Kurikulum Merdeka dan kurikulum PJOK. Ya, artinya bukan khusus secara PJOK tapi dikolaborasikan ya. Oke kakak-kakak, sekarang kita akan mengakhiri kegiatan kita. Kita akan foto bersama. Nah, sebelum foto kita mau berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk inti dalam doa. Kaniken mungkin bisa? Ya, Kaniken mimpin kita dalam doa. Setelah ini kita foto bersama ya. Kita foto bersama doa. Baik, terima kasih untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Kak Marius. Terima kasih Kak Niken sudah mimpin kita dalam doa. Baik, sekarang kita akan foto bersama. Silahkan nyalakan kameranya kakak-kakak. Oke, kita foto. Silahkan ambil gayanya masing-masing. 1, 2, 3. Sudah ya, lanjut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kayak siapa tuh? Akunnya. Oke, lagi ya. Gimana actionnya kakak? Boleh gaya bebas. Ada cahaya ilahi jadi agak dekat. Oke. Ya, 1 lagi. 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak.